Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Tarot Nanjiwa. Apa kabar untuk kalian para subscriber tercinta? Selamat datang dan selamat menikmati hari yang bahagia kali ini ya. Oke, kali ini aku akan membacakan secara general reading ya. Dan untuk ini harian ya. Untuk pertanggal sekarang mulai tanggal 10 ini kita akan membaca mengenai tentang cinta atau ya bisa dibilang seseorang yang kalian pikirkan hari ini ya. Bagaimana perasaannya seseorang ini dan apa itu yang sebenarnya kalian hadapi. Oke, ini secara general harian ya. Oke, kita buka kartunya secara general ya. Oke. Oke, di bottom of the decknya di sini terlihat ada sebuah energi Six of Wands ya. Six of Wands ini bisa dibilang artinya seseorang ini yang kamu pikirkan saat ini adalah seseorang yang bisa dibilang dia akan tiba kepada kamu ya, seseorang yang akan datang kepada kamu, entah itu siapa. Tapi pastinya di sini seseorang yang LDR atau lagi jauh dari kalian, beda pulau, beda kota, beda provinsi atau beda tempat tinggal gitu ya, atau beda negara sekalipun ya. Dan seseorang ini pun ya pastinya selalu memantau kalian juga, selalu melihat stalking kalian kemanapun kalian berada ya. Dia adalah sosok yang sangat setia, dia orang yang sangat tidak mau berkata hal-hal yang kosong lah, ibaratnya artinya omong kosong ya, bohong seperti itu ya. Dan dia adalah seseorang yang bisa membawa keyakinan pada dirimu, karena itulah dia berkomitmen untuk mendekati dirimu. Dan nyatanya di sini dia sangat berharap dirimu bisa menerima keadaannya, dan dia berharap kamulah satu-satunya yang dia cari selama ini. Karena itulah dia akan datang menuju kamu, karena ini kedatangannya sangat cepat sekali ya, dalam waktu dekat ini ya. Pastinya seseorang yang penuh tanggung jawab tapi keras kepala ya, dan mungkin memang orangnya tipikalnya ya orang yang nggak sabaran seperti itu, orang yang agak sensi gitu ya. Kalau apa-apa mesti dia orang yang peka juga lah ya, sensitif juga, sama-sama sensitif seperti kalian. Dan dia di sini sangat menjaga nama baik orang-orang di sekitarnya, dan sangat menjaga dirinya sendiri dan keluarganya seperti itu ya. Karena itulah nantinya pasti akan membuat kalian itu berpikir keras, apa sih tujuannya datang ke sini seperti itu. Dan awalnya mungkin dia nggak mencintai kalian ya, awalnya mungkin ada sebuah penolakan sama kalian, dia itu orangnya cuek, seakan-akan nggak menunjukkan cinta sama kalian. Dan di sini dia sangat melihat kalian itu kuat ya, melihat kalian itu kuat, sosok yang tegar seperti itu. Karena itulah dia tuh kayak bingung banget ya untuk bertemu dengan kalian sebelumnya, tapi ya dengan berpikirnya adanya hal-hal yang dia hadapi saat ini, kesulitan-kesulitan, dia akan datang kepada kalian. Mungkin sebelumnya karena masalah jarak ya yang membuat kalian itu bingung gitu ya. Dan pastinya di sini harapannya akan tiba nanti waktunya ya, akan tiba entah dengan waktu yang cepat atau lambat, tapi pastinya ya cepatnya tadi itu, karena udah dua kartu yang menandakan percepatan kedatangannya. Entah kenapa, mungkin kamu takut diambil orang atau apa gitu ya.
dan dia mungkin sebelumnya tidak pernah komunikasi ya sama kalian, atau suka ngeghosting atau suka meninggalkan kalian seperti itu tanpa sebuah kejelasan seperti itu ya. Dan hubungan ini pun berubah gitu ya, yang kemarinnya suka ngeghosting dan dia memperbaiki dirinya sendiri dengan apa yang dia lalui selama ini, dan itu membuat dia itu ngerasa kayak gak bisa melupakan kamu, gak bisa move on dari kamu gitu ya. Dia lebih banyak menutup diri karena dia takut akan penolakan dari kamu, dia takut kamu gak mau kembali lagi dengan dia. Makanya dia di sini kayak orang yang memunculkan dirinya tuh, nggak menampakkan dirinya bahwa ya sebenarnya aku ini loh yang hubungi kamu, aku gitu loh, aku masih berharap sama kamu. Tapi dengan menjadi orang lain, dia itu seakan-akan bisa hubungi kamu kayak gitu ya. Dan dia selalu mencari tahu tentang kabar kamu lewat teman-teman kamu, lewat sosmed kamu, atau apapun itu yang kamu jalan. Sekarang itu kehidupannya penuh dengan kabut ya. Kehidupannya penuh dengan kabut itu artinya ya dia tuh kayak bingung gitulah ibaratnya ya. Dan saat ini dia berusaha untuk bisa membuat strategi untuk datang kepada kamu dalam waktu dekat ini gitu ya, dengan usaha kerasnya dia bekerja, fokus bekerja atau mencari uang seperti itu ya. Dimana di sini kamu merasa kayak jengkel, marah gitu ya, kayak dia tahu kalau kamu tuh lagi marah, lagi bosen, tapi di sini dia tahu juga kamu awalnya sih gelisah, tapi sekarang kamu ngerasa kayak berubah gitu ya sama dia, kayak orang yang kok bisa sih dia nggak mikirin aku gitu loh, sedangkan di sini dia lagi mikirin kamu, dan dia merasa lebih takut lagi kalau kamu nyatanya udah melupakan dia dan kamu lebih memilih orang lain. Dengan rasa kecewa dan penyesalannya dia selama ini yang udah ngebuat kamu sakit hati, itu ngerasa kayak dia itu udah bingung lah dalam hal-hal yang dia lakukan. Dia kacau pekerjaannya, keuangannya, hal-hal yang dia lalui itu kacau semuanya gitu ya. Dan tetapi karena dukungan di sekitarnya, mungkin keluarganya yang dulu nggak mau menerima dia, tapi pada akhirnya sekarang mau menerima kamu gitu ya. Dan keluarganya dia sangat mendukung kalau kamu sama dia gitu. Karena itulah kayak dia itu lemah sama kamu tanpa kamu gitu ya. Dia sangat lemah tanpa kamu. Karena itulah sekarang dia berjuang untuk materinya yang kemarin terpuruk, sekarang melihat kamu lebih bangkit, lebih sempurna dalam pencarian kebahagiaan, itu membuat dia kayak ngerasa wow, kamu ternyata luar biasa ya, padahal kamu sudah disakitin terus menerus tapi kamu masih bisa bangkit dan kamu bisa berbagi sama orang-orang banyak. Itu membuat dia semakin tertarik untuk mengejar kamu. Dan itulah mungkin awalnya dia mau berjuang lagi tuh kayak malu gitu ya, dan dia itu memberikan harapan sama kamu. Mungkin kamu juga nggak berharap karena perjuangan kamu itu kemarin udah sia-sia juga ya, dan bahkan mungkin ada sebuah ikatan di mana kamu ingin melakukan sebuah pernikahan sama dia udah berkomitmen gitu ya, atau mungkin dianya yang udah memiliki pasangan di situ, sehingga di sini kamu tidak mau lagi mencari masalah baru yang nantinya pada akhirnya kamu memilih cara yang salah seperti itu ya. Dan pada akhirnya selama ini dengan perubahan yang sangat pesat dari kamunya ya, kamu yang melihat ini ya, dan itu membuat dia itu makin mencintai kamu, makin menarik ya, kamu makin terlihat sangat lebih bisa terlihat glow up gitu ya, glow up banget gitu, dan kamu merasa kayak lebih kuat walaupun kamu banyak tantangan yang kamu hadapi selama ini. Dan itu membuat dia tuh kayak nggak bisa kamu udah nggak baik hati lagi sama dia, karena itulah dia ngerasa kayak gimana gitu, dia pergi dengan rasa kecewanya, dengan rasa penyesalannya, tapi untuk saat ini dia nggak akan menyesal lagi, dia mau datang kepada kamu dan gak akan membuat kamu menyesal lagi semua hal-hal yang dia lakukan kemarin gitu ya. Dari itulah dia melihat kamu dari jauh, dia selalu stalking kamu, dia selalu melihat kamu kondisi seperti apa yang kamu lakukan saat ini di belakang dia gitu ya. Dan nyatanya di sini kamu sangat tidak bergairah ya dengan hal-hal yang kamu lakukan, dan dia sangat bertanggung jawab untuk datang kepada kamu di sini ya, dengan memberikan hatinya dia kepada kamu, dan dia sangat tahu bagaimana kelemahan kamu,
seperti apa kamu, dan dia itu akan menjaga kamu. Siapapun yang menyakiti kamu, dia sangat memotivasi gitu lah ya. Dan satu hal yang kamu lakukan di sini adalah kamu fokus pada tujuan kamu fokus pada karir kamu, dengan bisa mencari sebuah kebahagiaan yang kamu hadapi saat ini, karena kamu di sini lagi terhimpit masalah banyak hal yang kamu hadapi ya. Karena itulah kamu ngerasa kayak pengen bahagia gitu ya, dan menikmati kebahagiaan keluarga bersama. Oke, itulah bottom of the deck-nya yang banyak banget udah dijelaskan di sini ya. Dan untuk hari ini ya, apa yang terjadi dengan kamu saat ini, dia tuh kayak di sini ada kartu apa aja ya, pastinya ada kartu Death ya, ada the Tower, ada Five of Wands, ada the High Priest ya, ada apa ini ya, Three of Swords ya, dan lalu ada Eight of Cups, ada Nine of Pentacle, ada the High Priestess, dan ada the Emperor ya, juga ada Three of Cups. Oke, dari beberapa kartu ini terlihat ya, mungkin sangat sangat mengejutkan lah ya bagi kamu di sini ya. Mungkin kamu sedang mengalami sesuatu hal yang dimana kamu di sini ngerasa kayak perasaan dia lah ya, perasaan dia di sini ketika tahu kamu seperti ini perasaan kamu ya, dan ini perasaan dia gitu ya. Dan perasaan dia di sini kayak ngerasa dia itu marah banget sama kamu, dia itu ngerasa udah nggak tahu lagi mau ngomong apa sama kamu, karena kamu ngerasa udah beda gitu, dan dia tuh ngerasa berantakan pikirannya, nggak karu-karuan gitu ya, karena ngelihat kamu tuh menjauh dari dia itu udah dia kacau pikirannya. Dan dia lagi berkonflik dengan kamu saat ini ya, berkonflik dengan seseorang mungkin, atau mungkin juga dia udah merasakan kecewa dengan seseorang itu ya. Dimana di sini juga dia lebih tahu siapa orang yang menghargai dia, siapa orang yang menjadikan dia orang yang baik seperti itu ya. Karena itulah dia berpikir bahwa dia sudah menyakiti kamu juga ya, dan orang itu pun yang dia percaya sudah menyakiti kamu juga gitu. Dari situlah dia ngerasa kayak, oh jadi kayak gini ya, oke lah, aku paham sekarang gitu. Dan dia ngerasa kayak orang yang ibaratnya dia nggak mau lagi melukai kamu, karena dia tahu kalau kamu itu udah terluka karena sikap dia yang udah membuat kamu konflik sama dia, dan membuat kamu itu berantakan, nggak, hari-hari kamu nggak tenang seperti itu ya. Dan itulah yang dia hadapi oleh kamu dengan dia ya. Dan pastinya di sini tentang kamunya, perasaan kamu kepada dia, kamu kayak melangkah mundur, melangkah seolah-olah nggak mau tahu lagi dengan dia, sikap dia kayak gimana pun, mau manipulasi seperti apapun kamu nggak akan percaya lagi dengan omongannya dia. Karena apa? Karena kamu ngerasa di sini dia udah tidak menghargai kamu, tapi kamu lah yang selalu menghargai dia. Tapi nyatanya semua hal yang dilakukan kamu itu merasa kayak sia-sia, dan kamu udah membuat sebuah keputusan di sini ya. Kamu udah membuat sebuah pertimbangan ya tentang apa yang kamu hadapi dengan dia selama ini, konflik-konflik yang terjadi. Sebenarnya sih ini lucu ya, dan memang sih kamu ada trauma juga ya. Jadi kamu berpikir overthinking juga ya, kamu bersikap terlalu protektif dengan orang-orang gitu ya, sehingga membuat orang-orang di lingkup kamu itu ngerasa kayak kenapa sih kamu gitu. Dan kamu hanya bisa memantau dia yang sudah bahagia dengan orang lain ya, yang dimana kamu tahu kalau dia itu sudah memiliki orang lain di sana ya. Pada akhirnya kamu pergi meninggalkan dia, kamu pergi meninggalkan rasa kecewa kamu, sehingga kamu di sini memutuskan untuk membahagiakan diri kamu ya, membahagiakan diri kamu dari kekecewaan kamu dengan apa? Dengan kamu fokus bekerja, dengan kamu fokus
memperbaiki diri, introspeksi diri dengan hal-hal yang positif ke depannya seperti itu. Dan itu sangat membuat dia tuh kayak ngerasa kamu tuh gimana sih maunya gitu loh. Dia itu kayak ada rasa penasaran ya, dia itu ada rasa penyesalan juga. Kalau penyesalan sih enggak ya, enggak kesana gitu ya. Karena apa? Karena dia ngerasa oke, paling keren lah dengan hal-hal yang dia lakukan saat ini gitulah ya. Dan aku rasa di sini kalian pasti paham lah ya, semua hal yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang sangat mungkin kurang nyaman lah bagi kamu ya, tapi bagi dia mungkin ngerasa dia bisa ngebaperin kamu, bisa membuat kamu paham lah apa yang kamu mau sebenarnya gitu ya. Tapi di sini satu hal yang nyatanya ada hal-hal lain, mungkin perasaan dia saat ini ya. Kita lihat di kartu tarot lainnya ya. Ketika semua terjadi seperti ini, apalah yang dilalui dia saat ini ya. Oke. Karena dia melakukan sebuah hal yang sebelumnya sama kamu konflik seperti itu. Oke. Nah, ini perasaan dia ya. Ya kepada kamu di sini ya. Ya kepada kamu di sini ada the Lady and the Lord ya, bottom of the deck-nya, dan ada Queen of Pentacle, King of Pentacle, the High Priestess, dan Seven of Pentacle, and Age of Atom. Dari beberapa kartu ini juga menggambarkan tentang dia yang pikirannya saat ini lagi ya, yang dimana sebelumnya mungkin berkonflik dengan kamu seperti itu ya. Saat ini dia masih berharap masih mencintai kamu, dia masih berharap menyayangi kamu, dan dia di sini kayak pikiran kamu, dia berusaha untuk melihat kamu, apakah kamu memikirkan dia atau enggak seperti itu. Dan dia di sini berusaha untuk memperbaiki finansialnya dia, dan dia akan selalu memberikan perhatian kepada kamu. Karena itulah dia sudah pasrah, kamu mau kayak gimana, mau menerima dia kembali atau kamu pergi gitu. Karena di sini yang saya lihat kamu udah dia udah mempertimbangkan banyak hal apa yang dia nilai salah tentang kamu gitu ya, dan apa yang diucapkan orang-orang tentang kamu itu dia sudah bisa melihat semuanya, dan saat ini dia fokus bekerja ya. Dan kali ini dia berjuang mati-matian untuk mendapatkan hati kamu, walaupun kamu ngerasa kayak gak mungkin seperti itu ya. Tapi di sini dia berusaha untuk bisa membuat perasaannya itu damai ya. Dengan apa? Dengan fokus pada pekerjaannya tadi gitu ya. Oke, kita buka kartunya. Oh, ternyata ada yang lebih. Oke, ini perasaan kamu ya terhadap dia. Di bottom of the deck-nya ada 2 ya. Oke, bottom of the deck-nya ada 2 di sini. Saya melihat ada kartu tentang Nine of Chalice and Three of Chalice bottom of the deck-nya ya. Dan di sini ada the Earth Mother, the Wild Hunt, Age of Chalice ya, dan Ten of Wands and the Witch. Dan gambaran ini menggambarkan tentang sebenarnya kamu masih mau menghargai dia ya, walaupun nyatanya kamu lagi berkonflik sama dia ya. Kamu itu menghargai keputusannya dia kayak gimana, maunya dia seperti apa. Kamu itu menghargai banget ya orang lain. Kamu nggak mau terlalu yang banyak menuntut sama mereka, karena kamu punya prinsip kalau udah hancur ya hancur gitu loh. Kalau udah berantakan ya udah, mau digimanain pun caranya kamu mau perbaiki, semuanya sudah lewat gitulah. Kamu itu berpikir seperti itu ya. Dan pada dasarnya di sini perasaan kamu sebenarnya sama besarnya dengan dia ya, tapi karena itulah kamu udah marah, saking marahnya
dan membuat kamu itu tidak bahagia. Dan hubungan ini mungkin dibilang hubungan triparty lah, atau mungkin dia sudah punya pasangan lain di sana, mungkin dia udah pacaran dengan orang lain, orang baru yang menurut dia atau menurut kamu bergairah lah ya, sehingga kamu merasa banyak terbebani dari hal-hal yang kamu lakukan saat ini. Dan nyatanya sesuatu hal yang sangat misterius akan datang ke dalam kehidupan kamu, dimana itu kabarnya itu kayak membingungkan kamu, apa sih maunya gitu loh. Kayak kamu tuh ngerasa sebenarnya apa sih yang menjadi tujuannya dia kayak gini gitu loh. Itu yang membuat kamu ngerasa penasaran ya. Sehingga di sini sebenarnya dukungan dari orang-orang sekitar itu banyak banget ya, tentang antara kamu dengan dia, sama-sama didukung gitu ya. Dan masalahnya pun tidak ada masalah sebenarnya, cuma karena dia berpikir bahwa semua hal yang terjadi itu membuat dia tuh malah berpikir kamu tuh udah ada yang lain, sebenarnya kamu enggak. Atau sebaliknya kamu yang berpikir tentang dia gitu ya, bahwa dia ada yang lain, padahal di sini dia sedang memperbaiki finansialnya demi bisa melamar kamu, seperti itu ya. Maka dari itu di sini dia ngerasa kayak berusaha mati-matian untuk mengejar harapannya, sehingga kamu mungkin ngerasa kayak orang yang nggak sabar banget ya dengan kabar-kabar itu, dan membuat kamu tuh merasa beban, nggak ada kejelasan dari dia. Tapi ya pastinya di sini dia sama-sama memikirkan kamu juga memikirkan dia, dan kamu itu sebenarnya sefrekuensi dengan dia ya, sama-sama punya komitmen gitu ya. Tapi nyatanya nanti pastinya akan ada waktunya tiba, akan ada yang datang ke dalam kehidupan kamu. Mungkin kamu berdiri dengan orang baru lah ya, ada orang baru lagi yang datang ke dalam kehidupan kamu, mungkin seperti itu, dimana kamu sedang fokus pada pekerjaan kamu saat ini, dan itu membuat kamu bahagia ya. Dengan luka yang kamu udah hapus tentang masa lalu, kamu di sini udah mulai berpikir realistis, kamu gak lagi tentang dia lagi gitu. Oke, gitu aja untuk masalah harian ini mengenai perasaan dia saat ini kepada kamu dan hal-hal yang dia lakukan terhadap kamu. Oke, terima kasih banyak, semoga ini resonate buat kamu apapun pembacanya. Semoga hal-hal baik kedepannya lebih baik lagi dan bisa memotivasi kamu untuk bisa lebih bisa lebih fokus ke hadapan yang kamu hadapi saat ini ya. Dan fokuslah pada diri sendiri masing-masing dulu, biar semuanya tenang ya, biar semuanya lebih nyaman buat kamu ya. Dan pastinya satu jalan yang paling pasti di sini kamu adalah fokus diri kamu sendiri dulu, biar bisa semuanya clear. Tenangkan diri ya, sama-sama saling introspeksi diri. Oke? Thank you buat kalian semuanya. Sampai jumpa, dan jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa buat kalian yang baru hadir, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.